Aku dari kelas PAI 6I akan mempresentasikan materi mata kuliah fikih dengan tema makanan dan minuman yang halal dan haram. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, pembahasan yang pertama. Apa sih pengertian dari halal dan haram? Yuk disimak bersama. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh agama untuk dilakukan, alias sah-sah saja jika dikerjakan. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang tidak diperbolehkan agama untuk dilakukan dan akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Nah, itulah perbedaan antara halal dan juga haram. Lalu bagaimana kolerasinya dengan makanan dan minuman yang halal dan haramnya? Baiklah, makanan dan minuman yang halal adalah pangan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan pastinya memiliki manfaat terhadap tubuh. Contoh dari makanan dan minuman yang halal misalnya sayuran seperti wortel, sawi, dan juga bayam. Kemudian ada buah-buahan seperti apel, jeruk, dan juga mangga. Kemudian minuman yang halal bisa berupa air putih, air kopi, dan juga air teh. Dan juga minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya. Begitupun dengan makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi dan pastinya tidak memiliki khasiat apapun terhadap tubuh kita. Bahkan makanan dan minuman yang haram bisa menimbulkan penyakit loh. Contoh dari makanan dan minuman yang haram itu seperti produk yang mengandung zat kimia atau bahkan alkohol. Bisa juga mengandung bahan haram seperti campuran daging babi. Nah, sampai di sini teman-teman pasti sudah paham kan apa itu makanan dan minuman yang halal dan haram? Ada lagi nih yang wajib kita ketahui, yakni syarat makanan dan minuman yang bisa dikatakan halal dan layak untuk kita konsumsi. Apa saja sih? Yang pertama, berasal dari bahan baku yang halal. Yang kedua, pengelolaan makanan dengan cara yang higienis dan halal. Dan yang ketiga, cara mendapatkannya yang baik. Dalam artian tidak mengambil hak orang lain alias mencuri. Selain syarat, kita juga harus tahu dan paham bagaimana cara membedakan produk yang halal untuk kita konsumsi. Secara sudah banyak produk makanan dan minuman yang dapat kita jumpai di mana saja. Nah, ada beberapa tips agar kita tidak salah dalam memilih makanan dan minuman tersebut. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, lihat produk dengan keadaan baik dan tidak ada kerusakan. Yang kedua, perhatikan logo halal di bungkusan produk. Khusus di Indonesia ada logo halal dari MUI. Dan yang ketiga, lihat komposisi, apakah terdapat bahan yang haram atau tidak. Nah, itulah tips dari aku untuk teman-teman. Jika ingin berbelanja atau berburu produk makanan dan minuman agar tidak sembarangan mengambil. Sebab memperhatikan kehalalan makanan dan minuman sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Kemudian ternyata ada yang bertanya nih, Kak,
bagaimana kalau kita tidak sengaja mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, pertanyaan yang menarik. Jadi bagaimana jika kita tidak sengaja mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan pernah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sama jika kita sudah tahu bahwa itu haram. Kemudian yang kedua, meminta ampunan kepada Allah dari kelalaian dan ketidaktahuan kita, sebab sebenarnya ketidaktahuan itu menjadikannya makruh alias tidak apa-apa. Pembahasan yang terakhir, apa sih hikmahnya jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi makanan dan minuman yang haram? Salah satu yang paling nyata adalah kesehatan. Karena makanan dan minuman yang halal sudah pasti memiliki khasiat untuk tubuh kita. Lalu yang lainnya adalah barokah. Sebab makanan dan minuman yang halal jika kita konsumsi selain menjadi sumber tenaga juga akan menjadi sumber keberkahan diri. Bagaimana? Sudah paham kan ya tentang makanan dan minuman yang halal dan haram ini? Sudah? Oke, mantap. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan dari aku tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Aku harap dari menonton video ini dapat menambah wawasan dan menjadi manfaat untuk kalian ya. Aku juga minta maaf jika selama menjelaskan ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati kalian semua. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.